Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh dosen pendidikan matematika yaitu Pak Dedi Nurjamil. Di mana di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kemampuan penalaran matematis ditinjau dari gaya belajar peserta didik. Untuk yang pertama yaitu kemampuan penalaran matematis. Penalaran merupakan salah satu standar proses matematika di samping komunikasi, koneksi matematika, dan pemecahan masalah. Menurut Littner J. tahun 2008 halaman 257, reasoning is the line of thought adapted to produce assertion and reach conclusion in task solving. Nah, selanjutnya, menurut M. Karab, sebagaimana dikutip oleh Sodik tahun 2004 halaman 2, penalaran atau jalan pikiran atau reasoning merupakan proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Nah, lalu menurut Debdiknas, sebagaimana dikutip Sodik tahun 2004, materi matematika dan penalaran matematis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi matematika dipahami melalui penalaran dan penalaran dipahami dan dilatihkan melalui belajar materi matematika. Sehingga dengan kemampuan penalaran matematis yang dimiliki oleh siswa, maka mereka dapat menarik kesimpulan dari beberapa fakta yang mereka ketahui dengan lebih mudah. Nah, maka penalaran matematika adalah ditujukan untuk supaya siswa itu lebih mengetahui makna dari pembelajaran matematika itu sendiri. Nah, jadi siswa tidak hanya meniru contoh-contoh yang diberikan oleh guru, tapi yang diharapkan adalah lebih jauh bahwa siswa itu harus lebih mengetahui dari makna-makna tersebut. Menurut Sumarmo, tahun 2015 menggolongkan penalaran menjadi dua jenis berdasarkan cara penarikan kesimpulannya, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif menurut Amir Almira adalah suatu aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan khusus yang diketahui dan bersifat umum. Pembelajaran diawali dengan memberikan contoh-contoh khusus, konsep atau generalisasi. Beberapa kegiatan yang tergolong penalaran induktif menurut Sumarmo tahun 2012 diantaranya yaitu yang pertama transduktif, yaitu menarik kesimpulan dari satu kasus khusus yang diterapkan pada kasus khusus lainnya. Lalu yang kedua, analogi, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan kemiripan data atau proses. Lalu yang ketiga, generalisasi, yaitu penarikan kesimpulan umum berdasarkan sejumlah data yang diamati. Lalu yang keempat, memperkirakan jawaban, solusi, atau kecenderungan, interpolasi atau ekstrapolasi. Yang kelima, penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan atau pola yang ada. Yang keenam, menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi dan menyusun konjektur. Sedangkan penalaran deduktif menurut Amir Almira tahun 2014 yaitu kebenaran suatu konsep atau pernyataan yang diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya. Proses pembuktian secara deduktif akan melibatkan teori atau rumus matematika lainnya yang sudah dibuktikan kebenarannya. Nah, beberapa kegiatan yang tergolong penalaran deduktif menurut Sumarmo tahun 2012 diantaranya yang pertama, melaksanakan perhitungan berdasarkan aturan atau rumus tertentu. Yang kedua, menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, membuktikan, dan menyusun argumen yang valid. Yang ketiga, menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan pembuktian dengan induksi matematika. Nah, tentunya penalaran tidak hanya digunakan dalam belajar matematika saja, tetapi juga diperlukan untuk membuat keputusan atau dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang selanjutnya, indikator penalaran matematika. Pada peraturan Dirjen Dikdasmen, Depdiknas nomor 506 C Kepb 2004, sebagaimana dikutip oleh Wardani tahun 2008 halaman 14, indikator siswa memiliki kemampuan penalaran matematis, yaitu pertama, bisa mengajukan dugaan. Lalu yang kedua,
melakukan manipulasi matematika dengan memisalkan ataupun yang lainnya. Yang ketiga, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. Yang keempat, menarik kesimpulan dari pernyataan. Yang kelima, bisa memeriksa kesohihan suatu argumen. Dan yang keenam, menentukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Lalu yang selanjutnya yaitu gaya belajar. Cara siswa dalam memahami dan menyerap informasi sudah pasti berbeda-beda antara satu sama lainnya. Sebagian siswa lebih suka bila guru mengajar dengan menuliskan materi di papan tulis, sehingga mereka dapat membaca dan memahaminya. Tetapi sebagian siswa lain lebih suka guru menyampaikan materi secara lisan, sehingga mereka dapat mendengarkan dan memahami. Ada juga siswa yang lebih suka dengan pembelajaran yang menggunakan alat peraga. Menurut Gunawan tahun 2012 halaman 139 menjelaskan gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berkiri, memproses, dan mengerti suatu informasi. Lalu menurut D. Porter dan Hernak tahun 2000 halaman 110 merumuskan bahwa gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Lalu menurut Dun dan Dun dalam Farsler et al. Tahun 2009 menjelaskan bahwa gaya belajar adalah cara di mana setiap siswa mulai berkonsentrasi, memproses, menyerap, dan mempertahankan informasi baru. Nah, beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gaya belajar ialah cara yang lebih disukai untuk memperoleh informasi yang dipelajari. Nah, menurut D. Porter dan Hernaki tahun 2000 halaman 112 menggolongkan gaya belajar berdasarkan cara menerima informasi dengan mudah atau modalitas ke dalam 3 tipe, yaitu belajar tipe visual, tipe auditoral, dan tipe kinestetik. Untuk yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual yaitu gaya belajar di mana seseorang merasa paling baik dengan melihat, memperhatikan, dan mengamati benda-benda yang dipelajarinya. Menurut Fielder dan Henrik dalam Abidin et al. Tahun 2011, pelajar visual adalah mereka yang memilih untuk menerima informasi dalam bentuk gambar, diagram, film, dan dokumentasi. Terkadang siswa dengan gaya belajar visual lebih menyukai duduk di depan kelas dan mencatat deskripsi materi yang disajikan. Menurut Gilakjani tahun 2012. Nah, lalu menurut D. Potter dan Hernaki tahun 2000 halaman 116-167, ciri-ciri orang yang mempunyai gaya belajar visual adalah sebagai berikut. Pertama, rapi dan teratur, berbicara dengan cepat, perencana dan pengatur jangka panjang yang baik, teliti terhadap detail, mementingkan penampilan baik dalam pakaian maupun presentasi, pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikirannya, lalu mengingat dengan asosiasi visual. Lalu yang kedelapan, biasanya tidak terganggu dengan keributan. Yang kesembilan, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal, kecuali jika ditulis, dan sering minta bantuan orang untuk mengulanginya. Yang ke-10, pembaca cepat dan tekun. Yang ke-11, lebih suka membaca daripada dibacakan. Membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh dan bersikap waspada sebelum secara mental mereka merasa pasti tentang suatu masalah atau proyek. Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon dan dalam rapat, lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain, sering menjawab pertanyaan dengan jawaban yang singkat, ya atau tidak, lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato, lebih suka seni daripada musik, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tetapi tidak pandai memilih kata-kata. Lalu yang terakhir, kadang-kadang kehilangan konsentrasi ketika mereka ingin memperhatikan. Nah, itu gaya belajar secara visual menurut D. Potter dan Hernaki. Ciri-cirinya. Lalu yang selanjutnya, gaya belajar auditori.
Gaya belajar auditori yaitu gaya belajar di mana seseorang merasa paling baik belajar dari suara dengan bercerita, mempresentasikan sesuatu, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat. Seperti penuturan Gilak Jakni tahun 2012, siswa dengan gaya belajar auditori menemukan informasi melalui mendengarkan dan menafsirkan informasi dari lapangan. Biasanya, siswa dengan gaya belajar ini mendapatkan pengetahuan dengan cara membaca dengan keras dan diperkirakan kurang memiliki pemahaman penuh dari informasi yang tertulis. Nah, lalu menurut Deporter dan Henaki tahun 2000 halaman 117, ciri-ciri orang yang mempunyai gaya belajar auditori sebagai berikut. Yang pertama, berbicara kepada dirinya sendiri saat bekerja, mudah terganggu keributan, menggerakkan bibir mereka dengan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara, merasa kesulitan untuk menulis tapi hebat dalam bercerita, berbicara dalam irama yang terpola, biasanya fasih dalam berbicara, lebih suka musik daripada seni, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada dilihat, suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang lebar, mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat visualisasi, seperti memotong bagian-bagian sehingga sesuai satu sama lain, lalu lebih pandai mengejak dengan keras daripada menuliskannya, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Nah, itu menurut Deforter dan Henakli tentang ciri-ciri orang yang memiliki tipe belajar auditori. Lalu yang selanjutnya gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik mengandalkan kepada sentuhan seperti gerak dan emosi untuk dapat mengingat suatu informasi. Menurut Deporter dan Henaki tahun 2000 halaman 117, ciri-ciri orang yang mempunyai gaya belajar kinestetik adalah sebagai berikut. Berbicara dengan perlahan, lalu menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, selalu berorientasi kepada fisik dan banyak bergerak, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar, belajar melalui manipulasi dan praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama, tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang telah pernah berada di tempat itu, menyukai buku-buku yang berorientasi pada plot dengan mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca, lalu yang terakhir ingin melakukan segala sesuatu. Nah, jadi gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar praktek. Nah, itu merupakan ciri-ciri gaya belajar kinestetik menurut Deporter dan Henaki. Lalu yang selanjutnya, kemampuan penalaran matematis ditinjau dari gaya belajar. Nah, untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis peserta didik, tentunya ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh. Salah satunya yaitu gaya belajar peserta didik. Karena gaya belajar yang tepat akan sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam menempuh pembelajaran. Gaya belajar yang sesuai bisa mengasah dan memperkuat penalaran siswa dalam kemampuan penalaran matematisnya. Pembelajaran yang bisa membentuk berpikir secara kritis, kreatif, cermat, dan logis yang menjadikan siswa dapat berprestasi dengan baik dalam pelajaran matematika. Maka dalam mengasah penalaran matematis siswa, gaya belajarnya pun harus disesuaikan dengan materi bahan ajar, juga disesuaikan dengan keadaan siswa itu sendiri demi meraih keberhasilan belajar. Nah, dalam meraih tujuan pembelajaran matematika yang tentunya menjadikan siswa memiliki kemampuan menalar yang baik, penalaran matematika siswa yang sesuai, kritis, logis, dan kreatif, gaya belajar yang bisa mengembangkan penalaran siswa bisa dilakukan melalui gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Dalam mengembangkan dan melatih daya nalar siswa, maka pemilihan dan penggunaan gaya belajar yang baik sangat dibutuhkan, sehingga pada prakteknya gaya belajar yang sesuailah yang akan berhasil mengembangkan daya nalar siswa, yaitu gaya belajar yang sesuai dengan materi ajar dan juga keadaan siswa itu sendiri, sehingga bisa meraih tujuan dari pembelajaran tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.